Oke, shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu lagi dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini, saat ini. Ya, sebelumnya sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa, tolong kami untuk kami terus mencintai firman-Mu, merenungkan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami sehingga hidup kami dibangun di atas dasar firman. Di dalam nama Yesus, biar apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan itu jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, mungkin berlanjut atau berhubungan juga dengan beberapa hari yang lalu tentang perjumpaan dengan Kristus. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar perjumpaan dengan Kristus yang mengubah kehidupan kita. Saya akan bacakan kembali ayat dari Kisah Para Rasul ayat yang ke-9, pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Ia rebah ke tanah, ini berbicara tentang Paulus, dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat yang ke-5 dari pasal yang ke-9. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, ini peristiwa di mana Paulus bertemu dengan Yesus. Di mana ada satu sinar dari langit yang melebihi sinar matahari. Kemudian dari sinar itu terdengar suara yang berkata kepada Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Paulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kemudian Yesus menjawab, akulah Yesus yang sedang kau aniaya itu. Perubahan hidup yang sangat-sangat radikal, yang sangat-sangat totality yang dimiliki oleh Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Hidupnya berubah 180 derajat. Nah, itu yang beberapa hari yang lalu yang saya sampaikan, yang kita dengar bersama-sama, bagaimana hidup Paulus berubah ketika dia bertemu dengan Yesus. Dia berubah dari Saulus menjadi Paulus. Dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang yang memberitakan kabar Injil, kabar baik, memberitakan jalan-jalan Tuhan. Dulunya penangkap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, sekarang menjadi orang yang mengikuti jalan Tuhan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama-sama dengan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Awal di mana kita mengalami pemulihan, awal di mana kita mengalami pertobatan. Ya, memang ada yang berjumpa secara supranatural, ada yang berjumpa secara langsung, ya banyak cara-cara bagaimana kita ngalamin Tuhan. Ya, pengalaman-pengalaman orang berbeda-beda. Tetapi yang tidak kalah penting dari ketika kita pertama sekali mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kelahiran baru, yang tidak kalah penting adalah what next? Apa berikutnya? Setelah kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita mengalami Kristus secara pribadi, apakah berhenti sampai di situ? Nah, ini yang mau kita kupas saat ini. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, berubahlah melalui pembaharuan budimu, supaya engkau mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata berubah, di sana dipakai kata bahasa Yunani, metamorfo. Artinya perubahan wujud, perubahan bentuk. Ya, bisa digambarkan seperti dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Jadi ada perubahan. Semakin hari semakin indah, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin
indah ya, luar biasa. Siapa yang mau sama ulat? Kalau saudara dikasih ulat pasti tidak mau, ya kan? Tapi kalau saudara lihat kupu-kupu yang berterbangan di taman ya, di taman bunga ya, begitu indah, ada yang warna merah, ada warna kuning, ada warna-warni ya, begitu indah. Bahkan mungkin kita bisa mengejar dan ingin menangkapnya. Tapi sadar gak saudara bahwa itu diawali dari dia dulu ulat. Dia dulu dimulai dari telur. Ya, kemudian ke ulat. Dia ada perubahan terus-menerus. Nah, demikianlah setelah kita berjumpa dengan Yesus, harus ada perubahan. Apa yang harus berubah? Kalau ketika kita lahir baru, yang berubah adalah rohnya, hatinya. Tetapi kan kita masih tinggal di dunia ini, di mana kita akan bersentuhan dengan banyak karakter orang. Dengan teman-teman kerja kita, di rumah. Apa yang harus berubah? Yang awalnya berubah adalah di dalam inner beauty kita, di dalam hati kita. Tuhan memberikan hati yang baru, Tuhan memberikan roh yang baru ketika kita lahir baru. What next? Apa berikutnya? Yang Tuhan kehendaki adalah adanya perubahan yang berkelanjutan, yang tidak kalah penting. Perubahan dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal karakter. Sebelum kita mengenal Yesus, karakter itu adalah lahir dari kebiasaan, lahir dari bentukan keluarga, lahir dari lingkungan kita. Kita dibentuk, contohnya kalau orang awalnya sebelum bertobat, dia berada di lingkungan penjahat. Dia suka berbuat jahat, dia suka berbohong, dia suka menipu, dia suka menyakiti orang lain. Tapi ketika dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, apakah karakter itu otomatis langsung berubah? Tidak. Nah, dalam hal inilah kata metamorfo, berubahlah dalam apa? Pembaharuan budimu. Nah, kata pembaharuan akal budi itu bisa diterjemahkan berubah di dalam cara berpikir. Kalau dulu melihat dompet, tidak ada pemiliknya di situ, sikat uangnya. Dulu melihat barang orang lain, pemiliknya lupa, diambil. Sekarang berubah cara berpikirnya, enggak. Dia mulai menyelaraskan cara berpikirnya dengan firman Tuhan. Jangan mengingini milik orang lain. Jangan mencuri. Nah, itu mulai dia tanam di dalam karakternya. Jadi berubah di dalam karakter. Ada perubahan karakter. Setelah dia di dalam Kristus, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, itu hatinya berubah, rohnya berubah. Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru. Dan kemudian next ya, yang harus berubahlah karakternya. Kebiasaan sehari-harinya dia harus berubah. Yang dulunya dia nggak suka berdoa, sekarang suka berdoa. Yang dulunya dia pendosa, sekarang dia jadi pendoa. Yang dulunya dia kudus, sekarang dia jadi kudus. Berubah. Ada perubahan dalam karakter. Ya. Yang dulunya dia pemarah, sekarang dia jadi peramah. Yang dulunya dia cuek, sekarang dia care, peduli dengan orang lain. Nah, ini yang perlu berubah terus dalam diri kita. Mari terus berubah di dalam karakter kita. Berubah di dalam perilaku kita sehari-hari, dalam karakter kita. Ya. Contohnya, dia dulunya dipimpin oleh kedagingan, kemanusiawian, keakuan. Sekarang dia dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga buah roh keluar dari kehidupan kita. Apa buah roh? Ada kasih. Dulu pembenci, sekarang dia mengasihi. Ada sukacita. Dulu mukanya merenggut aja. Jarang ada senyum, jarang ada sukacita. Sekarang dia mudah tersenyum. Karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Apalagi kasih sukacita, damai sejahtera. Dulu dia merasa gelisah, tidak tenang hidupnya. Sekarang ada Roh Kudus dalam dirinya, dia merasakan damai sejahtera. Sekalipun mungkin dia nggak punya uang, nggak punya apa-apa, tapi hatinya tetap damai karena ada Yesus. Damai sejahtera, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dulu dia nggak sabaran, sekarang dia belajar untuk hidup sabar. Nggak mudah marah, nggak mudah ngamuk. Kemurahan, dulu dia pelit, gak karu-karuan dah. Sekarang dia murah hati, dia suka menolong. Kemurahan, kebaikan, dulu dia gak baik. Dulu dia jahat, sekarang dia baik. Kesetiaan, dulu dia gak setia, suka gonta-ganti, sekarang dia jadi setia. Kelemah lembutan, dulu dia kasar, suka memaki, sekarang dia ramah lemah lembut. Penguasaan diri, dulu dia gak bisa menguasai diri. Emosinya meledak-ledak, gak punya pengontrolan diri. Sekarang dia belajar untuk mengontrol diri. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar berubah di dalam karakter kita. Puji Tuhan. Sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih.
Terima kasih buat anugerah kami boleh lahir baru, kami boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami boleh berjumpa dengan Tuhan, memiliki pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi yang tidak kalah penting, biar kami berubah di dalam karakter kami, berubah di dalam sikap kami, berubah di dalam perkataan kami, berubah di dalam konsep pikir kami, berubah di dalam cara pandang kami. Itu terus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kami semakin seperti Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.